Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Slow Wibo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin yang kayaknya mereknya Maspion. Tapi saya nggak bisa yakin mereknya ini bener-bener Maspion karena tulisan mereknya udah hilang pemirsa. Kalau misalnya dilihat seutuhnya kipas angin ini seperti inilah bentuknya. Kipas angin ini standnya besi, baling-balingnya besi, dan cover penutup spoolnya terbuat dari plastik. Sekarang saya ambil avometer pakai skala X1 atau kali 1. Saya tunjukin ke pemirsa bahwa avometernya kalau misalnya probe positif dan negatif ditempelin, nanti lampu indikator continuity di avometer itu bakal hidup. Tapi karena lighting jadi silau, nggak kelihatan lampu indikator continuity-nya. Jadi saya matikan lightingnya pemirsa. Tuh. Sekarang kelihatan lampunya nyala merah ya. Saya akan cek stekernya. Ada nggak kira-kira lampu avometer ini nyala atau jarum avometernya bergerak ke kanan pemirsa? Ternyata ada. Ini nggak jalan jarum avometernya. Kalau yang ini, nah ini jalan, ini bergerak. Ini nomor yang lain lagi bergerak juga. Untuk speed yang lain lagi bergerak juga. Ternyata spoolnya nggak putus pemirsa. Thermal fuse-nya juga nggak putus. Oke. Nah terus apanya yang rusak dong? Langsung aja ya, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Ternyata baling-balingnya bergerak, bergeser aja pemirsa, tapi dia nggak berputar. Berarti macet. Kalau gitu saya mau coba buka dulu keranjang depannya. Jangan lupa juga kabel steker dari kipas angin ini saya cabut pemirsa. Karena ngebukanya ini susah, akhirnya saya pakai tang kombinasi ya. Pelan-pelan aja. Soalnya kalau keras-keras penguncinya malah bisa patah. Buka keranjang depannya. Ternyata waktu saya putar, iya memang macet pemirsa. Harusnya nggak seperti ini gitu. Kalau kita putar pakai tangan pelan aja, dia berhentinya lama. Tapi ini enggak. Tuh, dia langsung berhenti. Memang udah terasa seret banget ya di sini dan ada kedengaran suara gesekan antara besi. Sebetulnya harus dibersihkan pakai cairan pembersih. Tapi belum, karena saya coba hidupkan dan saya pancing. Saya putar balik-balik, ternyata memang dia memutar. Putarnya juga kencang pemirsa, tapi perlahan. Nggak langsung strong. Kalau biasanya satu kencang, dua makin kencang, tiga kencang banget. Tapi ini nggak tahu di nomor berapa karena nggak ada tulisannya. Dia pertama mutar pelan, makin lama makin kencang, makin lama makin kencang, makin lama makin kencang kayak gitu. Berarti spool dari kipas angin ini udah rusak pemirsa. Selain bosnya juga udah rusak. Bosnya udah berkarat, BOSC. BOSC-nya udah berkarat, bosnya udah berkarat. Kalau memang persoalannya cuma itu, nanti bakal kita ganti bosnya. Tapi kita harus cek dulu ya, kira-kira spoolnya masih benar-benar bagus apa enggak. Kalau misalnya spoolnya udah nggak bagus, kalau kita ganti bos pun sama aja. Artinya kita bisa coba untuk ganti spool kalau misalnya spoolnya ada gitu. Untuk ngebuka baling-balingnya, kita harus ngelepasin dulu sebuah skrup yang ada di baliknya baling-baling pemirsa. Pakai tang atau pakai obeng atau pakai kunci 8 biasanya. Tuh ini saya buka pakai obeng ya. Sedikit bantuan tang juga. Baling-balingnya tinggal dicabut aja dan ternyata
kipas angin ini menggunakan as yang penguncinya itu gepeng ujungnya pemirsa. Compes lah, gepeng, ada celahnya gitu. Di setiap tempat sebutnya beda-beda ya. Ada yang dicoak, ada yang compes, ada yang macam-macam. Saya nggak tahu bahasa teknisnya apa. Yang jelas bagian depan dari as itu untuk disambungkan dengan baling-baling itu enggak bulat sempurna gitu. Jadi untuk mengunci baling-balingnya dia harus dikasih celah gitu. Celahnya itu datar. Kayak gitulah pemirsa. Biasanya spool yang dijual di pasaran itu spool yang pakai baling-baling plastik. Tapi kalau untuk yang besi nggak tahu di tempat saya ada apa enggak ya di daerah sini. Kalau misalnya ada, saya mau beli, saya mau coba untuk gantikan spool ini. Kalau misalnya spoolnya memang bener-bener udah nggak bisa dipakai lagi. Soalnya kata yang punya, spoolnya ini dia nggak tahu itu spool apa bukan. Cuman waktu dipakai kipas angin ini nonstop, kemudian ada bau gosong pemirsa. Karena di dalam mesin kipas angin itu adanya cuma spool, bisa jadi mungkin spoolnya yang rusak gitu analisanya. Terus setelah saya bongkar casingnya, ternyata skrupnya udah kendor. Dan yang punya juga udah ngaku kalau misalnya kipas angin ini udah dibongkar sendiri sama dia. Oke, penasaran. Katanya ada kabel yang gosong pemirsa. Berarti spoolnya udah dibongkar kali ya. Udah kebukti juga sih di sini spool dari kipas angin ini casingnya bautnya kendor. Oh ini ternyata pemirsa. Ini ada kabel yang gosong ini, yang nempel ke bodi. Kabel ini nempel ke bodi kipas angin. Dan dia gosong tuh, saking panasnya nih. Kenapa bisa seperti ini? Karena penggunaannya berlebihan pemirsa. Ini kipas angin yang non-stop, mungkin hampir 24 jam hidupnya. Jadi dia nggak ada istirahat, overheating, akhirnya gosong deh kabelnya. Kalau kabel luarnya aja gosong, apalagi spool bagian dalamnya ya. Kita akan cari tahu. Dan ini asnya saya puter manual pakai tangan ya. Seret banget loh pemirsa. Ini harus dibersihin pakai cairan pembersih dulu ini. Tapi sebelum saya bersihkan, saya lihat dulu. Setelah skrupnya saya buka semua, saya lihat ternyata spoolnya udah gosong kayak gini pemirsa. Jadi kalau saya bersihkan pun percuma juga ya. Spoolnya udah gosong, jadi artinya harus ganti spool baru. Saya akan cari, kalau misalnya spoolnya ada, bakal saya pasang. Kalau nggak ada, nggak saya pasang. Artinya saya kembaliin kipas angin ini ke yang punya, nggak saya lanjutin ngerjainnya. Bisa sih gulung sendiri, tapi kapan-kapan aja deh pemirsa gulung spoolnya, karena alatnya masih belum ada. Tuh, udah pada lepas pemirsa. Setelah saya muter-muter ke toko elektronik yang ada di daerah saya tinggal, di daerah bengkel saya buka di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia, saya nggak nemuin spool untuk baling-baling seng. Semuanya spool yang baling-balingnya plastik gitu. Dan ini yang seret-seret saya semprot, coba saya puter-puter, ternyata nggak ada pengaruh karena dia harus dibuka semua memang. Tapi saya mau bukanya males karena udah nggak bisa dikerjain juga pemirsa, karena spoolnya nggak ada dijual gitu, harus kanibal. Yang penting cara mengidentifikasi kerusakannya seperti yang saya tunjukin dari awal video sampai sekarang ya pemirsa. Semoga ilmunya bermanfaat. Nggak semuanya barang itu bisa dikerjain. Ada kendala-kendala, ada faktor-faktor X yang kita nggak duga. Kalau misalnya ada waktu dan kesempatan lagi, saya mau tunjukin pemirsa gimana caranya untuk ganti spool yang baru atau gulung spool kipas angin
tapi itu harus menggunakan alat-alat yang saya butuhin ya. Nanti kalau misalnya alatnya udah ada, baru saya bikin video-videonya supaya pemirsa bisa tonton, supaya kita berbagi ilmu yang bermanfaat di channel Teknisi Digital. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.